Makanya saya minta juga untuk melepas apa sih emang kutukan atau nggak ngerti kan namanya, ada yang entah sakit hati apa yang gitu kan, sampai harus ada yang sumpah 7 turunan, aku juga nggak ngerti gitu kan. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Zainab. Selamat malam Zainab. Iya, malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya untuk sementara ini penari sinden. Sinden. Iya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Cerita di sini emang saya kan dari leluhur, jadi masih turunan gitu kan dari mama. Saya tuh pengen berhenti gitu. Berhenti nyinden? Iya, soalnya pribadi juga kayaknya agak berat juga. Soalnya saya juga nggak pengen seperti ini. Kenapa mau berhenti? Saya mau jadi orang-orang biasa aja. Emang kalau menari, ya menjadi sintren itu nggak biasa Kan ya, gimana ya? soalnya emang kayak tuntutan juga dari mama kan, jadinya apa ya, sayanya agak nggak ini sama saya, nggak bersejalur saya mau jadi orang biasa. Soalnya kan itu di luar kesadaran saya juga. Oh, jadi kalau lagi menjadi sintren, menarinya itu di luar kesadaran ya? Iya. Yang menggerakkan itu siapa? Yang gerak sih emang saya, teman kan emang ada bawaan juga, bukan saya mah cuman dipinjam tubuhnya aja kasarnya gitu kan. Cuma pertanyaan yang dari dulu aku pengen tanyain, kalau sintren itu maksudnya tiba-tiba dimasukin atau untuk acara-acara khusus? Atau ada dipanggil sih gitu? ritual, ada ritualnya juga. Seperti apa? Kayak bukan kekaminan, tapi untuk mantranya mah yang kincennya langsung, bukan saya. Jadi saya paling kalau misalkan mau itu 7 hari gitu kan, terus paling makan kembang kantil dalam ganjil, disuruh kalau saya. Pernah nggak menolak dan ngasih tahu ke ibu bahwa saya mau berhenti ini? Iya sih, cuman emang susah kan dari leluhurnya. Jadi emang harus ada nurunin gitu katanya kan. Oh, jadi setelah ini akan ada keturunan kamu yang akan meneruskan ini juga? Nah, makanya itu saya kesini kan intinya mau lepas dari itu supaya memutuskan gitu. Tapi ini kan sebenarnya kebudayaan ya? Tapi ya kan tergantung kitanya kan. Kalau untuk kebudayaan ya emang sih kebudayaan, cuman tapi ya kalau emang ada yang lebih baik gitu kan. Kayaknya. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sih udah, tapi juga udah selesai. Oh, itu ada hubungannya nggak? Nah, yang saya tanyain sebenarnya sama nantinya itu saya juga pengen selesai gini. Dari keempat saudara saya dalam rumah tangga itu saya juga nggak ngerti ada bermasalah dengan suaminya gitu kan. Empat-empatnya? Dari keluarga saya nih yang perempuan. Pernah dengar katanya karena ada yang sakit hati, jadinya harus ada yang benar-benar merasakan semua sakit gitu. Jadi dalam perkawinan kita ini agak-agak yang nggak semudah apa yang sebaik yang dijalani sama orang-orang gitu kan. Semuanya merasakan hal yang sama? Sama, dari dengan beda-beda cerita, tapi untuk para pasangannya hampir sama gitu. Nggak ada yang menyenangkan atau yang bikin orang tua senang. Makanya saya minta juga untuk melepas apa sih emang kutukan atau nggak ngerti kan namanya, ada yang entah sakit hati apa yang gitu kan, sampai harus ada yang sumpah 7 turunan, aku juga nggak ngerti gitu kan. Makanya emang pengennya sih lepas dari itu. Terus dari zaman dulu saya kan emang katanya, nggak tahu juga sih, saya nggak terlalu ini nama mistik itu ya nggak. Ada yang bilang kalau saya tuh ada dipakein gitu kan, kakak saya pun juga ada yang dipakein tapi emang nggak ngerasa pakai susuk gitu, katanya emang dari leluhur gitu kan. Jadi kalau gitu, setiap kita beradaptasi sama cowok pasti seneng gitu kan,
entah ya pokok siapa aja gitu, terus lepas susahnya gitu. Susah lepasnya. Iya, jadi kalau misalkan kita nih udah kenal gitu kan, asal ngobrol aja, jadi tuh seneng mau. Cowoknya yang susah lepas atau? Cowoknya, kalau kita sih hampir biasa aja gitu, nggak. Tapi berujungnya pisah. Ya asal kitanya nggak terlalu benar-benar harus cuek banget gitu, maksudnya. Di sini saya tuh pengennya mungkin ada aura dari saya gitu, atau emang kakak juga emang ada gitu sampai dan hanya apa sih gitu kan gitu, kok bisa gitu. Tapi pernah emang kalau ada yang bisa ngerti pasti saya dibaca, oh kamu tuh sebenarnya ada yang pakai ada yang ini gitu, tapi saya nggak ngerti gitu kan. Baik, jadi tujuannya adalah mau melepas semuanya dan mau memutus ini, tradisi ini supaya tidak ke generasi berikutnya, termasuk anak-anak aku juga gitu. Oke, baik. Anda langsung ceritakan semuanya dan kita akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zainab mendiami rumah bernomor 34. Terlahir tanggal 9 Juli 1982. Sosok yang cerdas dan mudah memahami apa saja yang dipelajarinya. Saya melihat Zainab mendalami ilmu mistis yang membuatnya menjadi peka, bahkan mudah menjadi kerasukan sosok gaib. Saya melihat sosok penari di dalam tubuh Zainab selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Zainab. Iya. Tanggal 9 bulan 7 82 dengan nomor rumah 34. Benar. Zainab ini adalah penari sintren, penari tradisional yang sebelum menari dirasuki terlebih dahulu dan sering melakukan hal itu sudah hampir 10 tahun dan merasa tidak mau meneruskan kegiatan ini karena dianggap itu sesuatu yang salah. Ini berasal dari warisan keluarga, leluhur, termasuk ibu sendiri. Dan sekarang ingin menyetop semuanya supaya tidak ke anak-anak untuk melanjutkan sintren ini ya. Iya. Mbak Zainab happy kan dengan keluarganya? Ya untuk keluarga happy. Nggak, maksudnya suaminya nggak selingkuh? Oh, kalau masalah suami itu kayaknya sih dengarnya iya, tapi saya nggak tahu. Maaf ya Mbak, saya kasih tau kamu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Suami kamu main sama cewek lain loh. Iya. Makanya saya nggak mau. Tidur sama perempuan lain, mohon maaf sekali. Ya Allah. Makanya sudah selesai ya? Saya kalau ngomong tuh emang gitu maklumin ya. Jadi mudah-mudahan Mbaknya bisa, Mbak Zainab. Legowo, rela, Insya Allah ikhlas. emang untuk seperti itu sih pernah dengar, cuman tapi emang untuk fixnya langsung saya nggak tahu, soalnya orangnya bisa menyimpan rahasia sendiri gitu kan. Terus emang dari awal sih saya sebenarnya udah tahu ditipu gitu, makanya saya mau tanya juga sih masalah suami saya, mantan ya, bukan suami saya. Nanyanya itu gini, kenapa sih kok saya bertahun-tahun tuh banyak orang bilang saya tuh kuat gitu, padahal sih dari saya juga udah nggak mau waktu itu. Tapi katanya sih dia pakai pemikat atau apa, aku juga nggak ngerti. Kata siapa? Ada yang bilang sama aku juga. Orang biasa atau memang dukun? Waktu itu sih sempat kayaknya orang bisa deh, gitu kan. Saya juga pernah ketemu gitu kan, bacain suami saya gini-gini gitu kan. Dia ngomong gamblang, ngomong black kayak Roy gitu juga. Iya. Sebenarnya memang iya, kita maklum ya, kita loncat, tapi mudah-mudahan ngerti. Jadi suaminya itu ternyata di balik kisah yang sintren ada profesi yang dancer yang bagus lah, itu budaya yang sangat aku suka juga. Kemudian terlepas dari dirasuki setan, apa enggak, ternyata si Mbak Zainab ini dihianati nih, gitu, hianati banget gitu. Oleh ya kan? mantan suaminya itu.
tapi nggak ngaku.